guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Nah, kalau di podcast-podcast sebelumnya ini saya selalu menghadirkan para apoteker-apoteker yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing. Dan kali ini, di podcast kali ini, kita ada seorang apoteker, tapi beliau lagi melanjutkan S2-nya di farmasi klinis. Bila ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on, biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @_novilia, karena biasanya di IG story saya selalu update video apa yang akan tayang, jam berapa yang akan tayang, dan ada informasi yang lain ya teman-teman yang mungkin bermanfaat, yang pastinya juga bermanfaat ya, dan share sesuatu yang positif. Kecil lagi, ambil contoh, bedah umum itu terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada bedah anak, ada bedah onkologi, ada bedah digestif, ada bedah THT-KL, dan ada bedah BTKV. Nah, apoteker Gaby dari serangkaian panjang ini ya, masa residensinya, kayak dari stase ke stase, sup-supnya dan segala macamnya itu. Kenapa apoteker Gaby, alasan apa sampai kok tertarik, kok minat dengan farmasi klinis sendiri? Silakan. Kalau sebenarnya, kalau ditanya alasan kenapa suka dan tertarik dengan bidang farmasi klinis, itu sebenarnya karena saya secara pribadi merasa bahwa saya menemukan passion saya di bidang farmasi, yaitu di bidang farmasi klinis. Nah, kalau boleh sharing, untuk proses menemukan passion ini menurut saya bukan merupakan suatu proses yang singkat, tetapi agak panjang. Karena untuk benar-benar memantapkan hati dan memantapkan pilihan bahwa saya akan menekuni bidang farmasi klinis, itu benar-benar kayak bagaimana ya, kayak sebuah proses yang panjang, yang cukup panjang, yang itu bermula semenjak saya studi S1 farmasi. Nah, S1 farmasi memang kan kita diajarkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kefarmasian, hal-hal yang berkaitan tentang obat dari hulu sampai ke hilir. Nah, ketika mempelajari mata kuliah farmasi klinis, saya merasa bahwa saya sangat excited dan saya sangat merasa tertantang untuk mata kuliah farmasi klinis. Tapi hal ini bukan berarti saya mengabaikan mata kuliah lain yang tidak ada hubungan dengan farmasi klinis, tentu saja tidak. Tetapi untuk mata kuliah farmasi klinis, saya merasa bahwa saya menemukan fokus atau menemukan passion saya di bidang ini. Jadi saya merasa tertarik untuk explore dan sebenarnya untuk benar-benar mengetahui bahwa ini passion saya, itu merupakan kayak suatu pergumulan yang agak sedikit panjang, karena saya benar-benar merasa bahwa wow, ternyata dunia farmasi ini sangat begitu amat luas, dan rasa-rasanya ketika dituntut harus menguasai semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia kefarmasian, dunia farmasi, proses obat dari hulu ke hilir, saya kayak wow, kayaknya kemampuan saya tidak se-expert itu. Jadi saya memutuskan untuk saya akan mencoba untuk menggali passion saya, istilahnya akan coba untuk menemukan passion saya secara khusus di farmasi itu di bidang apa. Nah, kebetulan itu saya merasa excited di bidang farmasi klinis. Jadi saya merasa tertarik untuk semakin belajar lagi, untuk semakin menggali lagi untuk dunia atau pengalaman farmasi klinis untuk mata kuliah S1 di bidang farmasi klinis. Dan kebetulan untuk skripsi S1 saya itu saya penelitian tentang farmasi klinis, dan dosen pembimbing yang membimbing saya selama skripsi merupakan seorang lulusan magister farmasi klinis. Beliau banyak sharing dan banyak memotivasi kami tentang perjalanannya ketika dia sementara studi, ketika dia sementara residensi farmasi klinis. Dari beliau saya banyak belajar dan semakin diteguhkan lagi untuk benar-benar memantapkan pilihan menekuni bidang farmasi klinis. Mungkin agak sedikit bagaimana kedengarannya, tetapi memang itu proses yang saya alami ketika sampai saya benar-benar menyadari bahwa bidang farmasi klinis merupakan passion saya, seperti itu tadi. Dan untuk dosen saya tadi, dia itu banyak menginspirasi saya tentang bagaimana menjadi seorang
apoteker ketika kita memutuskan untuk fokus di bidang farmasi klinis, meskipun saat ini beliau lebih fokus ke bidang pendidikan sebagai dosen, tetapi dia banyak sharing kepada kami. Dia banyak mengajarkan bahwa ketika kalian memiliki passion untuk di bidang farmasi klinis, kalian benar-benar harus berusaha dengan sungguh-sungguh, memang harus kerja keras, harus selalu update ilmu, dan jangan pernah bosan dan berhenti untuk belajar. Karena ketika kalian memutuskan menjadi seorang apoteker farmasi klinis, otomatis tantangannya akan lebih banyak lagi dan akan lebih besar lagi karena sudah lebih spesifik. Jadi ketika kalian ingin benar-benar menjadi bermanfaat di bidang itu, kalian harus benar-benar menekuninya, mengusahakannya, dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Hal inilah yang melandasi saya untuk lebih mantap lagi untuk menekuni bidang farmasi klinis. Dan kemudian ketika studi pendidikan profesi apoteker, kan sudah melaksanakan PKPA di rumah sakit, yang sebelumnya mungkin di S1 saya ke rumah sakit itu hanya ketika saya skripsi, itu saja. Tetapi ketika PKPA di rumah sakit, tentu saja kita sudah dilibatkan atau dilatih untuk melakukan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Nah, melalui kegiatan PKPA di rumah sakit ini, saya merasa semakin lagi diperdalam untuk benar-benar saya memantapkan hati, saya akan berfokus untuk bidang farmasi klinis. Nah, hal ini yang mendasari saya bahwa saya ingin jika ada kelebihan rezeki dan jika Tuhan berkenan, saya memiliki kerinduan untuk melanjutkan pendidikan ke magister farmasi klinis. Dan kemudian Tuhan menjawab, dan here I am saat ini sebagai seorang mahasiswa magister farmasi klinis. Oke, jadi lumayan panjang ya untuk menemukan passion kita itu ada di mana, itu strugglingnya luar biasa. Oke, Apoteker Gaby terima kasih banyak ya udah boleh sharing dengan kita semua saat ini. Nah, Apoteker Gaby dari serangkaian masa strugglingnya untuk menemukan passion di akhirnya dapat ya di S2 farmasi klinis ini, ya pasti banyak suka dan dukanya ya. Apoteker Gaby mungkin boleh sharingkan dengan kita suka dan duka dari menjalankan studi S2 farmasi klinis ini seperti apa? Untuk suka duka selama S2 farmasi klinis, untuk pengalaman sukanya itu sebenarnya lebih banyak, di mana saya merasa bersyukur, saya sangat merasa senang ketika di magister farmasi klinis ini saya boleh bertemu dengan banyak orang-orang hebat, baik itu para apoteker, baik itu para dokter, baik itu para dosen, dan orang-orang hebat lainnya yang tentu saja expert lah di bidangnya. Dan itu memberikan saya motivasi, mereka memberikan ilmu, mereka sharing pengalaman yang menurut saya ini merupakan wadah di mana saya harus benar-benar berusaha, benar-benar harus mengembangkan potensi saya agar ini dapat menjadi bekal saya ketika nanti saya memutuskan untuk bekerja sebagai seorang apoteker farmasi klinis. Untuk dukanya mungkin karena saya merupakan seorang fresh graduate, di mana mungkin teman-teman kalau sharing atau tanya-tanya dengan yang sudah lanjut magister farmasi klinis, di magister farmasi klinis itu mungkin lebih dominan untuk teman-teman ataupun senior-senior yang sebelumnya sudah bekerja atau sementara bekerja di rumah sakit, istilahnya tugas belajar lah. Nah, itu pun yang terjadi di periode saya kali ini, di mana perbandingan antara fresh graduate dengan yang sudah memiliki pengalaman bekerja itu tentu saja lebih dominan yang sudah memiliki pengalaman bekerja. Tetapi sebenarnya saya juga bersyukur ada di posisi seperti ini, jadi istilahnya bisa sharing, bisa tukar pendapat, mereka bisa memberikan tips and trick, memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya kalau apoteker itu sudah bekerja di rumah sakit, sudah melakukan full untuk berpraktik di rumah sakit. Yang menjadi dukanya mungkin karena seorang fresh graduate, untuk pada saat residensi sih di awal-awal saya agak sedikit kelabakan dan agak sedikit bingung untuk mekanisme bagaimana sih kalau sudah di rumah sakit, untuk jalur-jalurnya, untuk belok-beloknya, pokoknya untuk istilahnya untuk gimana ya cara beraktivitas di rumah sakit itu saya agak sedikit bingung.
karena menurut saya 2 bulan PKPA apoteker di rumah sakit itu tidak cukup, dan ketika sudah langsung ditugaskan untuk turun ke ruangan itu karena merupakan seorang fresh graduate, jadi saya banyak belajar, banyak melihat dulu apa yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah senior. Pelan-pelan saya ikuti dan saya minta bimbingan seperti itu. Mungkin seperti itu karena merupakan seorang fresh graduate. Jadi bukan duka sih sebenarnya, cuman mungkin kesulitannya aja bagaimana sih ketika seorang fresh graduate yang nekat untuk langsung terjun ke magister farmasi klinis. Dan itu juga mungkin akan dirasakan oleh teman-teman yang fresh graduate dari apoteker yang umum ini ya. Maksudnya ketika mereka datang cuma dengan teori, tanpa ada sama sekali, maksudnya bekal mereka itu hanyalah praktek pada saat profesi ya, maksudnya PKPA itu ya. Dan datang misalnya di rumah sakit atau klinik, wow kayak oh my god, ini sesuatu yang baru. Dan ya karena saya pernah ada di posisi seperti itu, jadi paham ya apa yang dirasakan sama apoteker Gaby. Oke, tetap semangat apoteker Gaby. Iya, apoteker Gaby mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi selama S2 farmasi klinis ini, mungkin boleh di-sharingkan dengan teman-teman agar supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi siap-siap setelah pandemi ini berakhir, mereka akan langsung segera daftar ke S2 farmasi klinis, mungkin udah ada bekal persiapan dari apa yang apoteker Gaby sharingkan dengan teman-teman. Silakan. Untuk tantangan selama studi S2 farmasi klinis itu sebenarnya mungkin lebih ke tantangan pada umumnya, di mana itu kita ditantang untuk men-challenge diri kita dan menunjukkan bahwa kita benar-benar berkompeten untuk melakukan pelayanan farmasi klinis. Kita benar-benar berkompeten untuk menerapkan ilmu farmasi klinis itu baik kepada teman profesional kesehatan lainnya maupun untuk pasien sendiri, misalnya untuk teman-teman profesional kesehatan lainnya. Misalnya kita ditantang untuk mampu menyelesaikan dan menganalisa dan menyelesaikan setiap permasalahan tentang obat-obatan ataupun potensi permasalahan yang akan mungkin timbul ketika pasien itu menerima obat. Seperti itu sih tantangannya. Jadi benar-benar kita dituntut untuk ekstra kerja keras untuk bagaimana benar-benar menunjukkan bahwa kita bisa survive, kita mampu, dan kita berkompeten untuk bertanggung jawab dalam keilmuan kita, yaitu sebagai expert di bidang obat-obatan, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita diskusi dengan teman-teman kesehatan lainnya untuk masalah penyusunan plan pasien ataupun mengatasi DRP. Dan kita pun juga dituntut untuk atau ditantang untuk mampu istilahnya menjelaskan atau mampu turun dan langsung memberikan dampak, ini loh dampak seorang farmasi klinis yang bisa dirasakan langsung oleh pasien. Seperti itu sih untuk tantangan selama S2 farmasi klinis. Mungkin kurang dan lebihnya begitu. Jadi itu ya, menantang diri sendiri untuk selalu update dengan segala informasi yang ada ya. Wow. Ya, terakhir, apoteker Gaby mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman calon apoteker atau teman-teman yang sudah apoteker dan akan menjadi calon magister farmasi klinis. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan. Untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang berkerinduan atau ingin melanjutkan studi ke magister farmasi klinis, bagi mungkin adik-adik yang menonton channel ini yang memiliki passion di farmasi klinis dan sekarang masih sementara studi S1, tetap semangat, selesaikan studi S1 kalian dengan baik, dan terlebih khusus lagi lanjut ke apoteker, karena syarat utama ketika kalian akan mendaftar ke magister farmasi klinis itu kalian sudah harus apoteker dulu, jadi sudah harus selesai pendidikan profesi apoteker. Untuk yang kedua itu yang perlu dipersiapkan adalah untuk seleksi masuk, untuk tes-tes yang akan diujikan seperti tes TPA, seperti kemampuan bahasa Inggris, TOEFL, seperti itu. Karena memang ya ketika kita dari S1 kita tahu bahwa literatur-literatur atau
sumber-sumber untuk farmasi klinis itu kebanyakan itu yang berbahasa Inggris. Jadi untuk farmasi klinis sendiri mutlak kalian harus mampu menguasai atau mampu untuk mengerti bahasa Inggris dengan baik dan mampu menginterpretasi, menjelaskan, dan bahkan alangkah lebih bagusnya kalau kalian itu sudah membiasakan diri kalian untuk fasih, untuk lebih fluent di dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu sih untuk syarat kedua. Dan untuk syarat yang ketiga, kalian itu harus benar-benar ketika memutuskan untuk lanjut di farmasi klinis itu tidak boleh setengah-setengah. Istilahnya niatnya itu harus full dan kerja kerasnya itu harus full, karena hal itu yang akan menentukan keberhasilan kalian nanti ketika sudah ada di magister farmasi klinis. Nah, dan untuk yang keempat, untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang melanjutkan ke farmasi klinis, jangan pernah memandang bahwa melanjutkan pendidikan ke magister farmasi klinis atau pendidikan ke magister-magister yang lainnya itu sebagai ajang untuk eksklusivitas diri atau mengejar gengsi atau mengejar salary, mengejar gaji. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita ketika memikirkan untuk melanjutkan ke pendidikan farmasi klinis, magister farmasi klinis, fokus utama kita benar-benar kita harus memiliki niatan yang murni bahwa ilmu kita itu harus benar-benar kita pergunakan untuk kemanfaatan dalam menolong pasien, dalam kita membangun komunikasi dengan profesional kesehatan lainnya. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa saya lanjut farmasi klinis karena mungkin kalian dengar bocoran bahwa gaji seorang apoteker farmasi klinis itu, misalnya ini ya, kalian dengar gaji seorang apoteker farmasi klinis itu lebih tinggi dibandingkan dengan gaji apoteker umum, apoteker hanya sampai apoteker tidak melanjutkan pendidikan farmasi klinis. Jangan berpikir seperti itu teman-teman, karena sekali lagi motivasi kalian untuk lanjut ke farmasi klinis itu harus benar-benar bukan hanya mengejar gaji, karena ketika kalian berpikir hanya mengejar gaji, ketika kalian menemukan tantangan, kesulitan di farmasi klinis nanti, yakin dan percaya kalau motivasi kalian di awal tidak benar, kalian akan dengan mudah menyerah. Banyak kok yang sudah seperti itu, banyak contoh di depan mata, dan saya harap untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk senior-senior yang berkerinduan untuk memilih lanjut ke farmasi klinis itu benar-benar niatnya itu full dan tidak setengah-setengah. Iya, begitu teman-teman. Karena ini ya, kalau teman-teman sempat ikut yang podcast aku tanya jawab soal pendapatnya dokter terhadap apoteker itu dengan dokter Mutia. Dokter Mutia sendiri juga bilang kalau misalnya teman-teman yang kalian cari hanyalah uang yang banyak, itu mending jangan masuk ke dunia kesehatan ya. Silakan untuk menjadi pengusaha seperti itu, karena kebanyakan orang-orang di dunia kesehatan itu ya, dia mengesampingkan soal salary teman-teman, karena yang dia fokuskan itu ya nyawa pasien, nyawa orang kayak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, para junior dan senior juga, itu sebaiknya seperti yang dikatakan sama apoteker Gaby itu, kita harus luruskan dulu ya, luruskan motivasi kita agar misalnya kalau motivasi kita udah lurus nih, nggak mikirin soal duit gitu ya, tiba-tiba kita ada tantangan-tantangan seperti apa, jadi nggak gampang goyah. Ya, oke, itu aja teman-teman podcast kita kali ini. Gimana jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian komen di bawah ini, atau teman-teman juga bisa follow Instagramnya Apoteker Gaby di sini. Nah, jadi kalian bisa DM-an di situ, tanya-tanya jawab, atau mungkin kalian ingin satu kampus mungkin dengan Apoteker Gaby, silakan ya. Buat teman-teman, apalagi teman-teman yang ada di Surabaya atau di sekitarnya, silakan untuk follow Instagramnya di sini. Ya teman-teman, itu aja videonya. Gimana jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye!